Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Syarifah dan 148. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir dari Bapak dosen. Mas Erwas, ada 3 soal. Yang pertama, menentukan apakah data ini homogen dan normal. Sebelumnya kita masuk ke SPSS dulu, ke variable view. Kita nolkan desimalnya. Kemudian masuk ke data view, copy data yang dari kelompok A. Dan seterusnya. Setelah itu masuk ke analyze, descriptive statistic, explore. Gunakan semua ke dependent list, kemudian klik plots, normality plots kita centang, continue. Oke. Tunggu. Kita fokus ke test of normality data. Di sini ada 2 tabel, yaitu yang pertama Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Untuk yang Kolmogorov-Smirnov ini jika n lebih dari 50, sedangkan Shapiro-Wilk ini n yang kurang dari 50. Berhubung signifikansinya ini lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Dan hasilnya uji parametrik. Berhubung data lebih dari 2, maka kita menggunakan uji Bartlett. Kita masuk lagi ke SPSS, ke variable view, tambah variabel baru. Ini kita isi uji Bartlett. Kelas A, B, dan D. Desimal kita nolkan. Value diisi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian kita ke data view. Untuk uji Bartlett, kita copy data yang kelompok A. Data kelas 1. Ini kelas A, kemudian kelas B kita copy lagi, masukkan di bawahnya.
kelas D kita copy, masuk ke di bawah kelas B. Untuk kelas ABD kita isi kelas 1 kemudian 2 Kalau sudah, kita ke analyze complement independent t-test. Untuk uji Bartlett, masuk ke tes variabel dan kelas 1, 2, 3 kelas, seharusnya ini kelas ABD ya, mohon maaf, ini masuk ke grup, kemudian klik define group, ini klik 1, yang kedua grup ke-3, kemudian continue. Oke. Kita lihat hasilnya ini di atas 0,05, maka maka kelompok tersebut termasuk kelompok yang homogen karena hasilnya lebih dari 0,05. Satu, apakah terdapat perbedaan dari kelompok tersebut? Dari data nomor 1 ini berdistribusi normal, berarti kita menggunakan uji korelasi produk momen atau parametrik atau uji parametrik. Kita ke SPSS, ke variabel view, buat variabel baru. Kita menggunakan X1 untuk kelompok A dan X2 untuk kelompok B, Y untuk kelompok D. Kita nolkan desimalnya, kemudian diganti scale. Kemudian ke data view, kita copy dari data kelompok A. Kita kasih label ini motivasi belajar untuk yang bisa, untuk yang kedua prestasi, yang ketiga kemampuan
ke data view, masuk ke analyze, correlation, bivariate. Kemudian masukin yang X1, X2, dan X3. Kemudian centang person. Oke. Kalau muncul, kita lihat signifikansi ini dari X1, X2, dan Y, atau ini kelas A, B, dan D. Untuk signifikan dari X1 atau kelas A itu 0,012, maka nilai signifikansinya lebih dari 0,05, tidak ada hubungan secara signifikan terhadap variabel Y. Kemudian untuk prestasi, signifikansi 0,07 sama, tidak ada hubungan. Selanjutnya kita lihat di person correlation. Ini untuk melihat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X ini person correlation-nya 0,824, berarti masuk ke korelasi yang sangat kuat, kekuatan hubungannya sangat kuat. Untuk variabel Y sama, ini 0,854, masuk ke korelasi yang sangat kuat, kekuatan hubungannya sangat kuat. Untuk nilainya N ini 8, berarti nilainya positif, berarti tidak ada hubungan, tapi arahnya tidak ada hubungan, tapi arahnya positif dan kuat. Dapat disimpulkan bahwa variabel X dan Y memiliki korelasi yang sangat kuat, dan bentuk hubungannya ini positif. Nah, nomor 3, kita diminta untuk menyelesaikan pengaruh variabel dependen dan independen dari faktor kepemimpinan dan regresi mahasiswa dalam konteks manajemen pendidikan. Yang pertama, kita masuk ke SPSS, ke variabel view, buat variabel baru. Kita nolkan desimalnya, kemudian measure kita ganti scale. Yang X kita kasih label faktor kepemimpinan, yang Y regresi mahasiswa. Kemudian kita masuk ke data view. Kemudian kita masukkan data dari variabel X
variabel y. Dimasukkan, kita ke analyze regression linear. Ini udah masuk. Ini X, ini Y. Ntar saya ulangi lagi. Untuk yang variabel terikat ini X, faktor X masuk ke dependent, yang Y regresi mahasiswa masuk ke independent. Yang dependent ini variabel terikat, yang independent variabel bebas. Oke. Kita lihat di summary. R-nya ini untuk melihat pengaruh berapa kuat variabel X dan Y. Ini 0,970. Selanjutnya kita melihat di tabel ANOVA di bagian sig ini 0,000. Untuk melihat pengaruh berarti ini kurang dari 0,05, berarti ada atau berpengaruh. Selanjutnya ke koefisien, kita lihat di B. B ini ada tanda negatifnya di konstan negatif 6,584. Dan regresi mahasiswa ini 0,794. Untuk melihat persamaan regresi, Y ditambah B kali X. Bentar, saya akan hitung terlebih dahulu. Untuk Y nya ini berarti negatif 6,584 ditambah B nya di regresi mahasiswa 0,794, negatif 6584 ditambah 0,794. Ini hasilnya, mohon maaf, tadi untuk rumusnya Y sama dengan A plus B dikali X, berarti ini tadi hasilnya negatif 6583,206. Jika di variabel X ini ditambah dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya, jika semakin besar maka jumlah dari Y ini positif. Gitu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.